Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Anggraini dengan NIM 1020223.034 dari kelas SI 4708 akan melakukan live coding untuk melihat bagaimana saya bisa melakukan analisis OLAP menggunakan query SQL. Dengan dataset yang saya gunakan ada 3 tabel dimensi, yaitu yang pertama ada waktu slice dim, yang kedua ada wilayah slice dim, dan tabel fakta yaitu penjualan slice fakta. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan analitis yang umumnya dilakukan di dalam OLAP, seperti melihat omset per tahun, omset per bulan, wilayah dengan omset rendah, dan rata-rata nilai belanja per wilayah. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan create, database-nya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan import ke, file atau data yang telah saya dapatkan dalam, video yang sudah saya tonton ya. Saya import. Baik, seperti ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan, melakukan langkah pertama pada latihan pertama, yaitu saya akan melakukan total omset per tahun untuk mencari tahu total omset per tahunnya. Baik, kita langsung saja pada MySQL-nya. Saya akan, melihat total omset per tahun ini dengan contoh analisis olah pada level rollup, yaitu mengagregasi data ke tingkat, waktu yang lebih tinggi. Kemudian saya akan melakukan join antara tabel fakta penjualan slice fakta dengan dimensi waktu slice, dim, kemudian lalu kita lakukan, summary terhadap total penjualan slice penjualan dan group by tahunnya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita select untuk baik, setelah saya memasukkan, kode yang telah saya masukkan ini, kemudian kita go apakah berhasil. Oke, dengan query ini saya bisa melihat bahwa berapa total omset yang dihasilkan setiap tahunnya, bisa dilihat ke dalam sini. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan, drill down lebih detail untuk melihat omset per bulan khusus untuk tahun 2024. Mungkin caranya mirip sekali dengan, eee, yang sebelumnya, tapi untuk sekarang sorry, untuk sekarang, saya akan menambahkan filter where tahun sama dengan 2024, kemudian saya grup berdasarkan bulan dan nama bulannya. Oke, mungkin saya akan sekarang. Kemudian saya masukkan where-nya, ini untuk waktu slice dim, tahunnya masukkan. Oke, setelah saya masukkan, mungkin hasilnya akan memperlihatkan bulan mana saja di tahun 2024 yang memiliki omset tertinggi hingga terendah. Mungkin langsung kita go. Oke, pada tabel ini bisa dilihat bahwa, ada bulannya sampai 12, nama bulannya, total omsetnya per bulanan itu berapa, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di, mengetahui wilayah sorry, oke, selanjutnya saya akan melakukan, mengetahui wilayah dengan omset paling rendah, kemudian ini merupakan contoh OLAP untuk melihat pola geografi penjualan. Kita akan atau saya akan join tabel fakta dengan tabel wilayah slice dim, kemudian agregasi ke sum, kemudian saya mengurutkan ascending untuk mencari yang paling kecil dan limit satu untuk menampilkan satu wilayah yang paling rendah, gitu. Mungkin saya akan memulainya. Oke, setelah saya masukkan semuanya, mungkin, kita akan mengetahui, wilayah mana yang kontribusi omsetnya tuh paling kecil. Coba ya. Nah, di sini ternyata pada tabel ini hasilnya adalah Jakarta dengan omsetnya sekian. Jadi kita jadi tahu, omset, wilayah per wilayah tuh yang mana yang paling kecil dengan menggunakan query yang telah saya buat tadi, seperti di sini. Oke. Oke, kemudian kita akan lanjut ke, eee, terakhir untuk latihan ini ya, untuk latihan pertama.
Oke, saya akan, melihat rata-rata nilai belanja pelanggan berdasarkan wilayahnya juga. Kemudian saya cukup akan menggunakan fungsi average, lalu group by name of wilayahnya gitu. Jadi mungkin kita langsung aja mulai ya. Kita masukkan select lagi. Oke, setelah, saya memasukkan query ini, saya akan mengetahui ya, nanti semua akan mengetahui, preferensi belanja atau kekuatan daya beli, pelanggan di tiap wilayah masing-masing. Mungkin kita mulai aja, go. Oke, dan di sini bisa kita lihat, dengan hasil ini, nama wilayah dan rata-rata belanjanya, kita bisa ketahui juga preferensi dan lain-lainnya. Kemudian untuk latihan pertama ini, kita sudah berhasil untuk, menganalisis olah sederhana menggunakan SQL, mulai dari agregasi tahun, bulanan, sampai analisis wilayah. Kemudian kita juga atau saya juga memakai teknik seperti summary, average, group by, order by, and join adalah, inti ya dari OLAP sendiri pada level query SQL ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan langsung ke, query kedua atau latihan kedua ya. Mungkin kita bisa mulai aja. Baik, kita lanjut ke latihan kedua. Untuk latihan kedua itu pertama-tama saya akan sebentar, menampilkan 3 produk dengan total penjualan paling sedikit selama tahun 2023 sampai 2024. Kemudian saya, menggunakan tabel fakta penjualan slice fakta dan menggabungkan dengan tabel produk slice dim serta waktu slice dim. Oke, mungkin, saya bisa melakukan secara langsung ya. Oke. Oke, saya itu juga melakukan join antara penjualan slice fakta dan produk slice dim berdasarkan ID slice produk, kemudian join dengan waktu slice dim berdasarkan ID slice waktu. Kemudian saya itu juga membatasi, data hanya untuk tahun 2023 dan 2024 saja menggunakan klausa where dari data tersebut. Juga saya akan melakukan proses group by berdasarkan nama produk dan menghitung total kuantitas, terjualnya menggunakan fungsi summary. Kemudian setelah mendapatkan totalnya, saya akan mengurutkan hasil secara ascending untuk menampilkan produk dengan penjualan paling rendah. Kemudian saya batasi hanya 3 baris menggunakan limit 3. Kemudian, mungkin saya akan langsung aja ke kodenya, slide lagi-lagi. Oke, setelah memasukkan query ini, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, untuk hasilnya seperti ini, dan dengan query ini kita tuh bisa mengetahui produk mana yang performanya paling rendah dan berpotensi menjadi fokus evaluasi untuk perusahaan. Seperti ini tabelnya. Oke, kita lanjut ke, latihan kedua atau query yang akan saya lakukan. Selanjutnya, akan melihat bagaimana performa penjualan setiap bulan di tahun 2024. Dan di sini saya itu akan menggunakan tabel penjualan slice fakta dan waktu slice dim. Saya juga melakukan join, berdasarkan ID slice waktu untuk mendapatkan informasi, bulan dan nama bulannya. Kemudian saya juga akan memfilter, data agar hanya mengambil di tahun 2024 lagi. Setelah itu saya akan menjumlahkan total penjualan di setiap bulan menggunakan fungsi summary dan melakukan group by terhadap 2 kolom yaitu bulan dan nama slice bulan. Dan terakhir, saya akan mengurutkan hasilnya berdasarkan nilai penjualan, tertinggi ke nilai penjualan terendah supaya, kita bisa melihat bulan mana yang paling tinggi kontribusinya nanti. Oke, mungkin saya akan mulai. Oke. Oke, setelah saya melakukan ini untuk, total penjualan bulanan tahun 2024, dari hasil query ini mungkin hasilnya akan kita dapat yaitu menganalisis atau periode puncak penjualan di tahun 2024. Mungkin kita lihat?
Dan bisa kita lihat bersama-sama bahwa, puncak penjualan di tahun 2024 tuh ada di bulan Agustus, bulan 8, seperti ini. Oke, mungkin kita langsung aja ke, latihan ketiga ya, yaitu, bagaimana, menghitung persentase perubahan penjualan 2023 ke 2024, di mana, common table expression, di mana ini bertujuan untuk, menghitung total penjualan per tahun dan kemudian, mencari persentase perubahan dari tahun 2023 ke 2024. Dan di dalam CTE itu bernama penjualan tahunan, kemudian saya menggunakan ekspresi, summary case when dalam kurung ya, untuk memisahkan total penjualan berdasarkan tahunnya, kemudian jika tahunnya 2023, nilainya masuk ke kolom penjualan/2023. Kemudian jika tahunnya 2024, maka nilainya juga masuk ke penjualan/2024. Kemudian setelah dua total tersebut didapatkan, pada query utama saya juga akan menghitung persentase perubahannya dengan rumus, penjualan/2024 dikurangi penjualan/2023, dibagi dengan penjualan/2023 dikalikan dengan 100. Mungkin kita langsung mulai saja supaya biar lebih cepat. Oke, ini udah panjang dan mungkin akan saya percepat. Oke, setelah semuanya ini, untuk hasilnya, kita bisa langsung mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan penjualan antar tahunnya, kemudian kita juga bisa melihat persentase pertumbuhannya. Mungkin langsung aja. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa penjualan tahun 2023, penjualan tahun 2024, dan persentase perubahannya. Dan ini signifikan sekali, minus ya, turun berarti. Seperti itu. Mungkin untuk live coding dari saya, cukup sekian. Bila banyak sekali kesalahan yang telah saya buat atau, ada yang tidak mengerti dari penjelasan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf sekali dan akan terus belajar untuk, perbaikan ke depannya supaya lebih baik dan lebih bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.